Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke produk berikutnya dari si Hunter. Kali ini kedatangan Turbo Max untuk tipe spinning. Kalau sebelumnya si Hunter itu udah punya Turbo Max untuk di versi BC. Nah, ini untuk versi spinningnya. Dan sebenarnya kemasannya ini sama kayak Atlas kemarin ya. Ada apa namanya? Segel lah, ada segel lagi gitu ya. Dan udah saya coba buka dulu karena penasaran seperti apa untuk unit realnya. Oke, kita coba lihat spesifikasinya dulu. Untuk Turbo Max yang saya terima ini di ukuran 2000 ya, tipe spinning, dan tersedia ukuran lain dengan 12 plus 1 bearing, worm sound system, duralium, aluminium ya, CNC Duralumin, ultra smooth aluminium main gear, berarti gearnya dural intinya. Terus dia ada carbon drag washer, stainless steel main shaft, one piece handle ya, terus carbon body 219 gram, 4 poin waterproof system. Ukuran 2000 rasio 5.2 dengan line capacity PS1 200 meter. Kita juga punya tali Siantar Turbo Pro X8 200 meter panjangnya, nanti kita coba dengan bobot di 197 gram plus minus 2. Ini khusus untuk ukuran 2000, dan yang ini nggak tahu ini untuk ukuran berapa ya. Drag 12 kilo terlalu tinggi biasanya di ukuran 2000, tapi nanti kita lihat aja. Ball bearing 12 plus 1. Oke. Bandrolnya lebih tinggi dari Atlas yang kemarin ya. Atlas ini ada di sekitar 500-an ribu, dan ini Atlas udah saya regrease ya. Kalau kemarin kan pertama buka itu berisik sekali, kalau ini enggak. Sudah hening, saya pakai grease yang dari Avicing, salah satu orang yang dipercaya sama si Hunter juga untuk live streaming ya. Bang siapa namanya? Ya pokoknya itulah, Bang Fahrian. Fahrian AS. Ini saya pakai grease dari dia. Ini enak banget, Atlasnya sudah tidak terlalu berisik dan putarannya tetap lancar walaupun grease-nya cukup kental dan lengket ya. Nah, seperti ini. Oke, Atlas ini udah asik sekali. Dan kemarin ada yang komen, Bang, saya waktu isi pakai tali yang besar, kemarin kan ini agak ngegembung dikit ya. Nah, ketika di full kan atau di talinya diisi penuh, itu gembungnya lebih berasa dari waktu yang kemarin, karena kemarin saya pakai tali kecil yang susunannya kalau misalkan ada celah dia bisa masuk ya, saling mengisi. Itu pun gembung ketika belum penuh, dan kemungkinan kalau penuh itu gembung. Tapi saya ngulik pakai satu reel lain di sini ya, karena qadarullah ada beberapa unit reel. Saya pakein spool yang ukuran 1000, nggak terlalu dalam, nggak butuh tali banyak, dengan diameter apa namanya? Sorry, lebar dari lebar dari spoolnya lebih kecil 1 mili. Kalau ini ada di 16 mili, itu ada di 15 mili. Itu tidak ada kendala sekali, hasilnya cukup baik. Jadi kalau ada teman-teman yang pakai Atlas nanti bisa di apa ya, diakalin dulu atau ditambah gitu ya di pinggirnya, diisi sesuatu gitu. Jadi di awalnya nanti di pinggir kanan sama kirinya diisi sedikit dulu supaya hasil gulungannya rata. Tapi kalau misalkan mau di apa kayak diganjel gitu ya, pakai solasi aja yang penuh biar banyak, nanti jadi shallow spool, ini juga udah enak sekali. Dan untuk yang Turbo Max ini di setiap pembeliannya dapat pouch sama dapat unit reel kayak gini. Oke. Unit realnya udah saya intip-intip, dan saya sendiri di sini menemukan sedikit problem juga ternyata untuk unit ini. Tadi waktu opening waktu datang saya tes dragnya gini-gini, spoolnya goyang-goyang, spoolnya bengkok, jadi nggak simetris. Ternyata karena ada dudukan bearing di bagian spool depan yang cuttingannya atau bubutannya nggak rata lah ya. Bubutannya nggak rata setelah saya lepasin untuk support bearing di bagian spool. Ini sekarang untuk putaran apa namanya, spoolnya sudah stabil. Kalau tadi geol-geol parah, sampai saya tambah drag gini tuh udah aja macet, berhenti dia. Sedangkan yang ini enggak, ini lebih baik ya, walaupun support bearingnya saya kurangin satu di bagian spool yang ada di balik drag washer. Oke, ini yang pertama. Terus untuk tampilannya, Atlas seperti ini, dia pakai tema warna silver dengan apa ini namanya, aksesoris yang warnanya chrome kayak gini ya. Spoolnya juga monokrom juga kayak warna-warna silver, V-shape-nya udah asik sekali. Drag knob-nya juga cukup dangkal, ya manis. Di bagian rotor dia pakai rotor yang sedikit berbeda. Kalau saya coba tekan-tekan di sebelah kanan sini dia ada pergerakan yang agak banyak. Kalau di sebelah kiri yang ada line rollernya ini lebih kaku ya. Ini lebih bagus menurut saya pribadi. Dan kalau kita lihat lagi di bagian bell wire dia pakai tipe one piece kayak gini. Ada shark fin-nya juga seperti ini. Oke. Dan untuk di bagian drag knob ini dia pakai drag
bukan drag knob, apa namanya, handle cap ya, handle cap sebelah kanan dia menggunakan aluminium. Reel stand yang bisa dipakai ini tuh dari DSP ya, yang diameter 9 mm. Nah ini insya Allah PNP untuk reel stand ya. Terus untuk handle-nya dia menggunakan tipe one piece dengan as kayaknya ini dural ya, dural betul. Knopnya pakai karbon dan kemungkinan di sini ada bearing. Jadi nanti kita coba buka dan kita tes dulu untuk beberapa kinerjanya ya. Di sini di bagian bawah tidak ada switch anti reverse dan tongkrongannya ini brand S dari Jepang banget sih ya. Kayak gini, warm shaft system dengan body karbon apa grafit nih. Oke, untuk feel putarannya seperti ini, dia lebih halus di awalnya dibanding Atlas. Kalau Atlas kemarin kan sedikit berisik dulu. Namun untuk pergerakan rotornya yang saya hitung ini lebih sedikit dari Atlas. Kalau Atlas itu satu oscillation-nya ada 50 ya. 50 kalau nggak salah. Nah, kalau ini kita coba hitung setiap satu oscillation-nya. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini 20 udah turun ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 udah naik lagi. 38 udah naik lagi. Jadi ini lebih sedikit dibanding Atlas. Kalau Atlas kemarin sampai di 50 kali putaran rotor setiap satu oscillation. Jadi sekali naiknya 25, sedangkan ini ada sekitar 18 khususnya di ukuran 2000 yang saya pegang ya. Kayak gini. Dan kalau kita coba timbang bobotnya ini ada di 197 plus minus 2 gram ya katanya. Jadi kita coba timbang aja. Ada di 198. Berarti bisa dibilang cukup sesuai ya. 197 plus minus 2, 199. Kalau tambah bearing yang saya lepas, ya sama. Berarti nggak berubah ya, karena bearing nggak berasa bobotnya. Kayak gitu. Dan untuk kinerjanya saya coba otomatis. Ini cukup enak dengan momentum, cukup empuk suaranya. Kalau posisi mentok saya coba paksa, agak keras ya, agak keras. Tapi kalau dengan momentum itu bisa. Oke, sebentar cari momentumnya dulu. Nah, kayak gitu ya. Dan untuk apa lagi ya? Kinerjanya, tingkat kekakuan bodinya. Kalau kita cobain di sini saya tes untuk bending bodinya ya. Oke, kanan kirinya cukup banyak, ke arah depan juga cukup banyak. Kayaknya ini grafit, bukan karbon, karena yang karbon dari Atlas ini jauh lebih baik, jauh lebih keras yang saya rasain ya. Oke, kanan kirinya sedikit lebih keras atau cenderung saya ngasih tenaganya lebih banyak. Ke arah depannya juga ini kerasa lebih keras dibanding Atlas ya, dengan harga yang sedikit lebih murah. Yang ini agak mahal dikit, tapi yang saya rasa sih ini grafit ya. Yang saya rasa ini grafit. Nanti kita coba kulik. Dan apalagi ya, kinerja rotor kayak gini, ini juga pergerakan gini kayak grafit ya. Nanti kita coba bongkar aja. Tapi yang pertama kita coba spooling aja dulu ya, karena kinerjanya juga kurang lebihnya mah udah ada semua. Dan di sini saya ada tali dari si Hunter Turbo Pro X8. Kita coba masukin apakah 200 meter itu masuk seluruhnya atau tidak ke reel ini ya, ukuran 2000. Sebentar, talinya melilit. Nah, seperti ini. Oke, untuk spoolingnya kita coba slow mo dulu ya, seperti ini. Ya, jaraknya cukup rata. Nah, kita mulai dari atas ini ya. Coba 1, 2, 3, kayak masih di atas itu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 naik ya. Ini 22 naiknya. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 ya, 38 udah sampai di atas. Berarti ada sekitar sekitar 40 lah ya putaran rotornya. Dan kita lihat hasil spoolingnya apakah rata dan muat tali PS1
di 200 meter. Jadi saya fast forward dulu sebentar. Oke, untuk talinya ini masuk semua ya, 200 meter ke reel ukuran 2000 dari si Hunter Turbo Pro X8. Pas banget dan hasil gulungannya bagus sekali. Rapi banget, bisa dibilang untuk sistem kerja worm shaft dan reduction gearnya ini lebih tepat karena lebar dari lebar spoolnya ini juga ada di sekitar 15 mm, 15,5 ya kurang lebih. Kalau ini tuh ada di 16 ya. Ada di 16 mili ya, 16, sekian. Ya sekitar 16 mili. Menurut saya ini punya hasil gulungan yang lebih baik dibanding Atlas. Kalau Atlas kemarin ada yang gembung dan udah ada yang komen juga, Bang punya saya gembung sekali karena ketika talinya dipenuhin, dan ini juga bisa jadi faktor ketika spoolnya dia lebih dangkal. Tapi intinya dari lebar spool sih yang saya lihat. Oke, untuk line roller masih bekerja dengan baik seperti ini. Untuk dragnya juga cukup smooth ya. Putaran spoolnya juga cukup stabil dengan satu support bearing karena yang satu saya lepas. Efek dari bubutan atau ya mungkin hasil produksi yang kurang lurus aja sih. Jadi kalau dipasangin tuh geol-geol. Dan kita akan coba lihat aja jeroannya seperti apa dari si Hunter. Iya betul ya, si Hunter Turbo Max tipe spinning yang ukuran 2000 dengan spek 12 plus 1 bearing dan kabarnya menggunakan dural main gear. Oke, di bagian handle kalau kita coba lihat ini dia ada ini kayaknya ya. Ada bearing sepertinya. Kalau kita coba lepasin dulu. Untuk knobnya ya betul. Ini salah satu reel dari si Hunter yang bisa dibuka bagian knobnya. Ntar saya cari obeng dulu lupa. Oke, saya lupa nyimpen untuk obeng yang biasa, jadi kita kembali ke obeng yang lama. Dan kalau kita lihat di sini kemungkinan ada 2 bearing. Tidak ada skematik ya di dalam kemasannya. Polosan aja. Yap, betul. Di sini dia di support bearing ukurannya 472. Bearingnya setengah terbuka, setengah tertutup. Seperti ini. Kalau ada teman-teman yang ingin validasi untuk ukurannya, kita coba bantu ukurin aja. 4, 7, 2 ya. Ada 2 buah di bagian bearing handle. Oke, handlenya karbon bisa diganti dan as handlenya ada di 21 mm ini. Kalau mau diganti pakai punya DSP seharusnya bisa. Lalu untuk reaksi sama N52 tidak ada ya di bagian handle. Cukup baik. Dan untuk skrupnya ini ternyata menggunakan skrup positif, berbeda dengan Atlas yang menggunakan skrup bintang ya. Ini kelihatan lebih premium. Yang ini jadi terlihat seperti lebih biasa menggunakan skrup positif kayak gitu, tapi tidak pengaruh dari segi apa namanya ya, tampilan atau apa ya. Tampilan ada ngaruh dan utamanya adalah yang penting bahan sih. Mau pakai yang skrup positif atau yang bintang, selama bahannya bagus, harusnya itu juga tetap bagus. Dan di sini kita lihat untuk pengeremannya dia dilapis sama 3 karbon drag washer, 3 pasang. Tapi karbon drag washernya beda sama yang Atlas. Kalau Atlas kemarin agak unik ya. Dan ini nih yang jadi kendala saya tadi ketika dia dipasang bearing support di sini. Ketika saya pasang bearing support di sini, ini dudukannya kurang lurus ya. Ntar ya saya coba masukin dulu. Nah, ini tuh apa ya, kayak nggak masuk aja gitu. Spoolnya kalau saya coba tekan masukin ke sana, si bearingnya kedorong ya. Bearingnya kedorong, ini nggak mau masuk ke bagian as dari ini. As yang ada di sini ya, nggak mau masuk padahal bisa. Ternyata waktu saya lihat itu karena cuttingan ininya ya kurang pas aja, entah gimana pokoknya gitulah. Intinya pas ini dipasang tadi spoolnya geol-geol gitu. Jadi pas muter tuh geol. Akhirnya dragnya nggak bekerja dengan baik. Saya lepas dan kita coba ulas di sini ya. Dan untuk di bagian drag itu udah key washernya juga bagus ya. Tidak ada reaksi sama N52. Jadi dari partnya ini sudah menggunakan part-part yang cukup baik, cukup tahan korosi,
Support bearing di spool ada 2 seharusnya. Semoga teman-teman yang beli nggak dapat yang seperti saya ini. Jadi ini random ya. Nggak ada settingan si Hunter kirim ke saya barang yang bagus supaya di review bagus. Nggak ada, karena saya aslinya affiliate ya. Review ini sampingan aja. Hobi juga, hobi saya untuk nge-review. Tapi dasarnya saya dari afiliasi. Ukurannya ada di 7, 11, 3. Yap, di bagian depannya juga sama. Dia pakai ukuran 7, 11, 3 untuk support bearing. Di bagian spool bagusnya ada sub supportnya, dan kalau kita lihat lagi di sini dia menggunakan skrup positif lagi juga. Oke, skrupnya saya rasa sih tidak ada reaksi sama N52. Ini mirip ya di bagian rotornya, tapi berbeda. Maksudnya mirip tuh dia ada cover dari rotor, terus ada water seal lagi, dan di sini ada pelindung untuk senar kalau talinya masuk ke balik rotor nggak langsung ke main shaft tapi tertahan di sini. Dan dia menggunakan apa ini, mur ukuran 10 ya. Ini pakai kunci 10 untuk mur rotornya. Tidak ada dudukan floating seperti yang di Atlas kemarin. Kalau yang Atlas sudah saya pasangin bearing. Dan ya, ini saya rasa sih grafit ya dari karakternya. Nggak terlalu keras tapi lumayan. Dan di sini ada satu ring spacer di depan rotor. Terus kalau di mana lagi ya? Drag knob di sini ada water seal juga ya. Ada water seal. Oh, kita cek dulu pakai N52 di sini ya. Ya, ini skrupnya nggak ada reaksi yang kuat sama N52. Standar, bagus ya. Nggak ada. Jadi untuk skrupnya cukup tahan korosi. Di bagian line roller kita lihat ada apa ini? Oke, di sini ada 2 support bearing ukurannya 472 juga, dan di bagian atas bawahnya ini dilapis dengan ring nilon ya. Mungkin ring nilon. Yap, di sini ada ring nilon. Di bawah sini juga ada ring nilon yang bikin putaran line rollernya cukup halus seharusnya ya. Itu basisnya dan tujuannya seperti itu. Terus untuk di bagian per bell spring guide ya. Per itu kan spring ya, udah itulah. Intinya di bagian bell spring guide kalau kita cek ini dia sudah full logam, otomatiknya juga sudah logam. Oke, ada grease-nya juga di sana warna kuning. Bagian rotor menurut saya sudah cukup, dan karena rotornya tertutup di sini tidak ada lagi cover one way ya. Langsung ke bagian bodinya seperti ini. Dan kalau kita coba keluarkan atau buka di bagian pinion, oke. Untuk partnya ini masih ada reaksi sama N52 di bagian penahan ya, hanya penahan aja. Penahan dari pinion supaya nggak keluar. Dan kalau kita coba tarik, ini untuk pinionnya dia disupport 2 bearing ya. Satu di depan. Ini ada satu spacer juga, ring spacer. Oke, kita simpan aja. Dan di sini ada bearing one way. Bearing one way-nya cakep. Ini bagus. Saya belum pernah lihat di merek lain ya bearing one way-nya. Ini mungkin yang bikin dia lebih mahal ya. Oke, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 10 bearing bambu, dan ini bukan yang ada di reel BC. Biasanya kan ada yang di reel BC dipasangin di spinning. Kalau ini enggak, ini berbeda. Cenderung tidak ada jeda, cenderung ya. Tapi saya lupa tadi nggak ngecek, tapi kemungkinan sih ada jeda sedikit di bagian ke bodinya ya. Biasanya kayak gitu. Kalau saya cobain sebentar. Ya, ini ada jeda dikit lah. Karena ada space ya. Di bagian main gear pasti ada jeda tipis, dan itu umum sekali. Tapi bearing one way-nya saya suka. Di bagian belakang juga ini ada bearing lagi. Oke, kalau kita coba ukur bearing di bagian pinion. Untuk di belakang kemungkinan ada di 7, 11, 3. Yap, 7, 11, 3. Di bagian depan kemungkinan 7, 14, 4 atau 7, 14, 5. Kita cek. 7, 14, 4 ya. 7, 14, 4. Betul kan? Di sini udah banyak bearing kembar ya. Line roller 2, spool 2, handle 2, pinion 2. Udah 8, sedangkan speknya 12. Berarti kita tinggal nyari 4 lagi ya. 2, 4, 6, line roller mana? 8 ya. Tinggal nyari 4 lagi.
Di sini kemungkinan ada 2, tinggal kita cari 2 lagi kemungkinan di bagian worm shaft. Ya, kita coba kulik aja. Dan di bagian sini nggak ada apa-apa lagi ya, selain penahan untuk shaft dari reduction gear, itu kita biarkan aja. Kita lepasin cover di bagian belakang bodi. Semoga mudah. Oke, agak susah ya. Oke, sebentar saya ulik dulu. Oke, berhasil. Udah ketarik ya. Dan di sini ada 4 skrup yang bisa kita lepaskan untuk melihat main gearnya. Kabarnya kan menggunakan dural main gear. Saya jadi ingat yang si Hunter Starfall ya. Kalau nggak salah itu ditulisnya dural main gear. Tapi yang saya ingat sih, yang saya tahu ya, si Hunter Starfall yang spinning tuh, saya punya kembaran unitnya dan itu zinc sih yang saya tahu. Oke, ini kelihatan berbeda, mungkin ini dural. Dan untuk bodinya saya lihat sih ini grafit ya. Ini grafit bodinya, fix. Karena dari pergerakan bodinya juga tadi kerasa nggak seperti karbon. Di bagian real foot ya terutama. Dan kalau saya lepaskan untuk bearing di sebelah kanan handle, sebelah kiri handle, ini kemungkinan dari 7, 11, 3. 7, 11, 3. Dan kalau kita lihat ke bagian gearnya, di sini dia menggunakan, ya ini dural sih. Ini dural yang di anodize di bagian luarnya menggunakan warna kuning kayak gini. Ya ini dural. Feel-nya cukup halus, enak sih. Grease-nya juga cukup banyak, cukup belepotan. Berbeda sekali dengan Atlas kemarin yang agak seret, maksudnya karena grease-nya kurang ya. Dan kalau nggak salah ini tuh ada bonus spacer di setiap pembelian ya. Ring spacer seperti ini. Yang ada di main gear biasanya untuk mengurangi jeda di bagian handle. Saya lupa nggak spill. Sama cadangan drag clicker ya. Di sini ada ring spacer tuh. Ada beberapa, ketebalannya berbeda-beda. Nggak saya keluarin, kita simpan aja. Dan kalau kita lihat di bagian main shaft ini nggak ada reaksi sama N52. Dia disupport sama satu slider guide di bagian atas. Kita coba keluarkan aja untuk slider guide-nya. Tapi kayaknya dia pengen di dalam. Nggak mau lepas. Sebentar, saya coba kulik dulu. Kalau kita majuin untuk main shaft, main shaftnya ya. Oke, betul, ini tertahan sih. Ini kayaknya ngelepasinnya harusnya ke depan. Tapi kita coba paksa aja kali ya. Ya, sebentar saya lepasin dulu. Ternyata mau ke belakang kalau pakai tang, karena pakai pinset powernya kurang ya. Nah, kita tinggal lepaskan ke belakang aja. Dan ini untuk main shaftnya. Oh, ada lagi slider guide di bagian dalam. Di bagian sini ya, di bagian belakangnya dia disupport dengan 2 slider guide untuk pergerakan maju mundurnya. Oke, ini ada paulnya. Ini paulnya nggak ada bushing ya, nggak ada bushing yang kayak kemarin di Atlas itu ada bushing yang ternyata waktu saya cari speknya nggak ada untuk ukuran segitu kalau diganti bearing. Itu paulnya di sana, worm shaftnya di sini dengan 3 reduction gear, 1 oscillation ada di 40 kurang lebih ya, 38 sampai 40 putaran rotor terutama di ukuran 2000. Dan kalau saya cek di bagian worm shaft ini dia ada 2 bearing lagi. Ukurannya mungkin 3 berapa ya? 353 mungkin. Oke, kalau saya lihat nanti kita cek worm shaftnya seperti ini. Kita coba lepaskan dulu. Ya, dia pakai bahan dural worm shaftnya. Dan ini untuk reduction gearnya dia ada stopper. Jadi nggak akan slip insya Allah selama giginya utuh. Terus di depan sini juga dia ada 1 bearing. Ya, di depan sana ada 1 bearing. Nggak usah saya keluarin, kita ukur yang belakangnya aja. Untuk worm shaftnya ada di 362 ternyata ya, 362 bearing di bagian worm shaft. Dan bearing di bagian handle sebelah kanan kan tadi udah ya, ada di 7, 11, 3. Di sebelah kiri juga kemungkinan ada di 7, 11, 3. Saya lihat sini kembar. Saya coba keluarkan dulu. 7, 11, 3 ya, 7, 11, 3. Dan sudah seperti ini aja. Grafit sih yang saya rasa ini bukan karbon. Entah
Ini lebih mahal karena apa? Karena kalau dibanding dengan Atlas yang saya rasain ya, feel-nya sih lebih enak Atlas ya, walaupun ada suara lebih berisik, rigidnya lebih dapat Atlas, putarannya lebih banyak Atlas. Dan walaupun ini tidak ada support bearing, tapi yang ini yang saya dapat qadarullah bermasalah di dudukan ini nih, di cutting sini nih. Kalau ini nggak di cutting ini aman seharusnya. Ini karena di cutting jadi tanda tanya, dan mungkin itu karena permintaan pasar di Indonesia yang banyak-banyakan bearing, yang selalu butuh support bearing. Tapi kalau mal praktek atau misalkan support bearingnya malfungsi ya kondisinya jadi nggak enak, cenderung lebih enak yang ya kayak gini aja, polosan ya, polosan langsung ke main shaft. Selama kita nggak pernah fight yang di dragnya lari-lari 1 jam ikannya baru landed gitu ya, seharusnya sih yang tanpa support bearing juga tidak masalah dan minim masalah, tidak masalah dan sebetulnya minim masalah. Tapi jumlah bearing di sini saya akui banyak. Ini pun kalau kemarin dioptimalkan dengan handle yang dikasih bearing, line roller double bearing, terus di bagian support spool dikasih rotor ya, floating system dikasih bearing. Harusnya sih ini udah bisa di 12+1, bahkan saya sebut juga ya ini 12+1. Dan missnya Atlas itu hanya di apa ya? Tar ini handle-nya ternyata nggak PNP ya. Handle-nya agak seret karena dia lebih panjang ininya. Lebih panjang nggak sih? Oh iya, ulirnya lebih panjang, nggak ada penahannya, jadi nggak terlalu PNP untuk handle-nya. Dia miss-nya hanya di tumpukan yang terlalu menggunung karena lebar spoolnya kelebihan 1 mili yang saya ukur. Karena sih itu, saya coba ke reel ini, saya pasang gitu ya. Saya pasang reel ini yang sudah warm shaft juga, spoolnya ke sana dan saya gulung. Talinya ada di 270-an meter. Ini hasilnya rata. Nggak ada kendala dengan lebar spool ada di sekitar 15 mm. Ya, ini ada di sekitar 15, maaf bentar. 15, sekian lah ya, 15, sekian. Kalau yang ini ada di 16, sekian. Nah, ini ada di 16,5. Jadi dengan selisih 1 mili akan memberikan hasil gulungan yang lebih bagus kayak gini. Dan secara rasa sih ini udah lebih oke. Dari harga juga ini terbaik, bisa dibilang kalau dari dulu di casking itu, casking Spartacus 3 itu best deal offer. Kalau yang ini saya rasa walaupun banyak support bearing di mana-mana, one way-nya berbeda, tapi bodinya kurang, carbon drag washernya mungkin ya standar sama yang lain, dan ya ketika di support spoolnya bekerja dengan baik sih ini bagus, tapi yang saya qadarullah nggak bekerja dengan baik. Jadi mudah-mudahan sih di yang punyanya teman-teman nggak seperti itu ya. Kurang lebih ini yang bisa saya ceritain dari apa namanya si Hunter Turbo Max 2000. Semoga video ini ada manfaatnya, tidak banyak salah kata dari saya, dan tidak ada niat menyinggung ke si Hunter atau apa-apa. Kalau ada orang si Hunter yang nonton ini, semoga ini jadi masukan aja, bukan untuk ngejelek-jelekin produk, enggak ya. Dan ini qadarullah udah mau azan maghrib, jadi saya akhiri videonya di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.